Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidi Sudirosodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan dan seputarnya pada acara Bisa Sehat. Bincang seputar kesehatan, di mana kita akan membahas terkait perawatan gigi dan mulut pada bulan Ramadan. Narasumber kita pada hari ini adalah dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidi Sudirosodo sebagai staf KSM Gigi dan Mulut. Dan pada kesempatan ini kami perkenalkan narasumber pada acara ini. Yang pertama adalah Dr. Gigi Sukaini Ibrahim PhD. Waalaikumsalam dok. Yang kedua, Dr. Gigi Abdul Karim, spesialis prostodontia, subspesialis protesa maksilofasial konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan sementara ini kita jalani, apa yang perlu kita persiapkan agar dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar? Pastikan kesehatan Anda prima agar kegiatan harian dan ibadah tidak terganggu. Sakit gigi saat puasa misalnya adalah hal yang Anda inginkan selama Ramadan. Untuk mencegahnya, kita simak tip-tip nantinya yang akan dibahas oleh para narasumber. Slide. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum gosok gigi pada saat puasa. Beberapa ulama menyatakan bahwa gosok gigi saat puasa dibolehkan, namun ada juga yang menyatakan sebaliknya. Walaupun demikian, sumber yang membolehkan menggosok gigi saat puasa pun mempunyai syarat, yaitu tidak boleh menelan pasta gigi atau air untuk berkumur. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut pada bulan puasa ini? Ini ada beberapa hal perawatan gigi dan mulut di bulan puasa. Yang pertama, tetap menggosok gigi dengan rutin. Yang kedua, bersihkan rongga mulut dengan sesama. Yang ketiga, praktekkan diet sehat seimbang. Yang keempat, perbanyak minum air putih dan hindari makanan tertentu. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kali ini saya akan bertanya dulu ke Dr. Sukaini terkait dengan masalah ini. Pertanyaannya sering ditanyakan di Poli, berapa kali seseorang harus menyikat gigi selama bulan Ramadan ini? Baik dok, terima kasih dok. Jadi seperti dikatakan bahwa bulan puasa adalah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sebelum memasuki bulan puasa, kami anjurkan selaku dokter gigi menganjurkan kepada masyarakat bahwa dalam rangka memasuki bulan puasa sebaiknya berkunjung dulu ke dokter gigi dengan persiapan supaya dilakukan pembersihan karang gigi kalau ada yang perlu dibersihkan ataukah perlu ada yang ditambal atau dicabut. Nah, pada masa bulan puasa ini untuk sikat gigi tetap 2 kali dok. Tetap 2 kali, jadi pada saat sebelum tidur, setelah buka puasa, sebelum tidur dan setelah sahur. Jadi tetap 2 kali, sama halnya dengan pada masa-masa bukan bulan puasa. Jadi artinya bahwa kegiatan ini sama di luar bulan di luar Ramadan. bulan puasa, betul. Okay. Untuk Dr. Karim, apakah ada saran khusus mengenai kebersihan gigi untuk anak-anak yang berpuasa di bulan Ramadan? Ini untuk anak-anak. Jadi untuk menjaga kebersihan pada prinsipnya, kebersihan mulut pada prinsipnya sama saja dengan orang dewasa. Ya. Jadi yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Sukaini tadi, ya sama saja. Namun anak-anak kan biasanya itu harus dituntun oleh orang tuanya. Jadi alangkah baiknya kalau orang tua melakukan itu
bawalah anaknya bersama-sama, saya rasa. Ya. Ya. Kemudian dok, ini kan terkait dengan pasta gigi. Pasta gigi seperti apa yang sebaiknya digunakan selama bulan Ramadan ini? Apakah sama dengan di luar Ramadan? Jadi pasta gigi itu pada prinsipnya sama saja, baik yang di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Nah, ya, pada prinsipnya adalah frekuensi atau berapa kali kita menyikat gigi. Ya, sama saja saya rasa. Sama ya? Iya, ya hanya merek saja itu yang biasa berbeda. Adapun memang ada juga pasta gigi yang ditaruh di dalamnya yang berupa penangkal untuk ngilu. Nah, tapi kalau memang tidak ada ngilu ya pasta gigi biasa saja. Oke. Ya. Kemudian untuk Dokter Sukeni, apakah ada makanan yang menyebabkan masalah gigi ini? Banyak sekali dok kalau untuk makanan selama bulan puasa. Keluhan pertama sebenarnya kalau selama bulan puasa ini ada beberapa keluhan ya dok ya. Pertama mulut pecah-pecah kalau bulan puasa. Kenapa bisa pecah? Oleh karena asupan air minum kita yang kurang. Oleh karena kita berpuasa makan dan minum, dan juga mungkin asupan buah-buahan yang kurang, sayur dan buah-buahan, sehingga menyebabkan bibit jadi pecah-pecah. Nah, yang menjadi penyebab selain itu bisa juga menjadi selain menimbulkan bau mulut. Menimbulkan bau mulut oleh karena rangsangan dari air liur yang berkurang, sehingga sisa-sisa makanan yang menempel itu tidak terlubrikasi dengan baik. Dan itu juga ada biasanya kalau dalam bulan puasa kadang bilang, saya kenapa bau mulut, tapi kalaupun misalnya dari kedua hal yang tersebut tadi tidak tereliminasi, mungkin bau mulutnya oleh disebabkan karena adanya GER. Oleh karena itu sebaiknya periksakan ke dokter penyakit dalam umpama untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu dok. Iya, oke. Tadi dikatakan 2 kali ya dok? 2 kali dok, betul. Kalau lebih bagaimana? Tidak apa-apa? Atau ada sesuatu arti itu 2 kali itu? 2 kali itu sudah cukup sebenarnya dok, karena di dalam ilmu bahwa setelah kita makan, setelah kita makan 5 sampai 7 jam setelahnya itu kuman-kuman bisa berdemineralisasi. Nah, setelah itu jarak antara 12 dari sebelum tidur dan setelah sahur itu sudah cukup sebenarnya. Okay. Jadi kalau misalnya berlebih, jangan sampai berlebih, jadi akhirnya memancing untuk makruhnya puasa. Oke. Nah, kemudian Dokter Karing, apakah ada alat kedokteran gigi tertentu yang harus digunakan orang selama Ramadan ini? Ya kalau dibilang alat, bukan alat kedokteran gigi sebenarnya. Ya seperti itu biasa dijual di supermarket, namanya dental floss. Dental floss. Jadi dental floss itu bisa masuk ke sela-sela gigi, ya. Dan saya rasa itu tidak memakruhkan puasa karena tidak tertelan. Jadi sepanjang tidak tertelan, ya. Ya begitu dok. Jadi selama tidak tertelan ya. Nah, kemudian sering kali juga pasien di poli itu bertanya, bolehkah obat kumur digunakan untuk menggantikan pasta gigi agar menjadi mulut tetap segar dan bersih? Jadi pada prinsipnya sikat gigi sudah cukup. Adapun obat kumur itu adalah untuk mematikan bakteri, tapi kalau memang tidak ada masalah dalam mulut, itu sama dengan membasir saja. Karena bagaimanapun juga kita pertahankan konsentrasi flora dalam mulut, yaitu karena dalam mulut itu ada bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang baik, ada juga yang buruk. Nah, kalau dengan obat kumur bisa saja mematikan juga flora atau kuman-kuman yang baik dalam mulut. Ya, jadi nanti ada masalah dalam mulut, ada luka, terjadi sesuatu lah baru kita pakai obat kumur. Ya. Sedikit saya tambahkan dok, kalau untuk obat kumur yang perlu diperhatikan adalah dia mengandung alkohol atau tidak. Karena ada obat kumur yang mengandung alkohol. Jadi saya bisa mungkin pada saat pembelian obat kumur itu kita lihat dulu ingredientsnya atau kandungannya. Jadi boleh-boleh saja dok. Gitu ya? Iya dok. Kemudian Dokter Karim, ini yang terkait dengan
sering ada karies. Ini bagaimana perlakuannya di dalam penanganannya ini? Jadi karies itu dikenal di istilah medis, adalah istilah medis, tapi dalam istilah umumnya adalah lubang gigi. Nah, lubang gigi itu ada kalau dia masih dangkal itu bisa langsung ditambal oleh dokter gigi. Nah, tapi kalau sudah bocor ke dalam pulpa atau terjadi sakit atau terjadi pembusukan, maka harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu biasanya begitu seperti itu. Ya, jadi nanti kalau diperiksakan di dokter gigi itu akan dianjurkan seperti itu. Iya. Ini menarik ini. Perawatan saluran akar ini berapa lama sih? Jadi perawatan saluran akar itu tergantung dari tingkat infeksinya. Kalau infeksinya ringan bisa saja satu sekaligus namanya one visit endodontik. Satu kali saja sudah bisa selesai. Tapi pengerjaannya memang lama. Itu bisa berjam. Nah, ada yang sampai 2-3 kali, ada sampai 4 kali, bahkan ada sampai lebih dari itu karena terjadi pernanahan, ada nanah di ujung akar itu yang susah disembuhkan seperti itu. Ya, ya. Kemudian untuk Dr. Sukeni, seringkali kan biasa kadang-kadang kalau di puskesmas atau rumah sakit kecil itu langsung diminta dicabut ini giginya. Ini sebetulnya indikasi dicabut ini kan tidak semuanya harus dicabut, tapi mungkin ada indikasi yang bisa disampaikan. Betul. Ya. Jadi untuk cabut gigi dok ya, jadi cabut gigi ada memang kalau di puskesmas langsung minta dicabut, tapi sebenarnya kami sebagai dokter gigi banyak pertimbangan-pertimbangan untuk indikasinya, antara lain kalau misalnya gigi tersebut sudah kariesnya sudah lebih dari 1/2 dan itu akan tidak punya potensi untuk dirawat kembali, itu memang untuk dianjurkan untuk dicabut. Tapi dengan pertimbangan bahwa pada saat dicabut itu apakah gigi samping muka di kiri kanannya atau gigi atasnya itu juga menjadi pertimbangan kami sebelum dicabut. Sebelum pencabutan pun kita harus melihat bagaimana kondisi umum pasiennya. Apakah dia menderita penyakit yang lain karena harus pemeriksaan tekanan darah ataukah riwayat penyakit yang lain yang harus kita pertimbangkan dok. Dan di samping itu juga kalau misalnya memang indikasinya bahwa itu untuk estetik, tidak apa-apa kita lakukan pencabutan. Misalnya untuk pelayanan sebelum pemasangan ortodonsi atau estetik pemasangan kawat memang ada yang dicabut hanya untuk memberikan space. Nah, mungkin nanti berikutnya akan ada dari teman kami karena di rumah sakit kita Wahidin ini dok ada 2 orang dokter spesialis ortodonti sehingga bisa nanti mungkin ke depannya memberikan kepada masyarakat kita, pada pemirsa Wahidin untuk tahu lebih dalam terkait dengan ortodonsi. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Jadi pada prinsipnya perawatan saluran akar sekarang itu sangat berkembang. Akar gigi pun bisa disambung. Ya, itu sering dilakukan dan bisa kembali seperti semula. Jadi caranya itu dilakukan perawatan saluran akar, kemudian diberikan pasak turun ke dalam saluran itu dan dibangun kembali mahkotanya. Jadi pencabutan gigi itu adalah terapi atau langkah terakhir. Langkah terakhir. Jangan langsung dicabut. Nah, itu ya seperti itu. Iya. Kemudian ada yang sering juga dikatakan masyarakat di dalam bulan Ramadan ini, apakah memungkinkan orang pembersihan gigi scaling ya? Bagaimana itu? Memungkinkan enggak itu? Jadi sebenarnya begini, kalaupun kita kan berusaha bagaimana supaya tidak makruh puasa. Ya kalau memang ada harus segera, tapi saya pikir tidak mesti segera kalau cuma pembersihan kaki gigi. Saya ada kan pada malam hari. Kecuali yang segera dan tidak bisa ada namanya emergensi, itu boleh dilakukan pada siang hari. Yang penting jangan tertelan air atau pada saat itu. Jadi dihindarilah kalau bukan emergensi begitu. Kemudian apa sih dampak ya? Tentu saja kan prinsipnya begini. Kalau ada sesuatu tindakan yang kita berikan kepada pasien, pasti juga kita berpikir tentang dampaknya. Kira-kira kalau terkait scaling apa dampak yang kita tidak inginkan? Kalau tidak diinginkan maksudnya bagi pasien. Efek samping. Efek samping. Contohnya misalnya terjadi perdarahan. Tapi bagaimana kalau scaling?
Scaling sebenarnya, jadi kalau kita scaling itu tidak terlalu bukan invasif dok, Tidak. biasa saja. Jadi itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebaiknya karena kita kan dianjurkan oleh WHO maupun dari PBPDGI bahwa sebaiknya kita mengunjungi dokter gigi itu 2 kali dalam 1 tahun, per 6 bulan. Nah, di plus alangkah baiknya plusnya sebelum bulan puasa kita memasuki bulan puasa kita check up lagi ke dokter gigi, apakah ada giginya yang lobang yang perlu ditambah memang, ataukah ada yang perlu di scaling. Jadi pada saat kita menjalani bulan puasa kita sudah nyaman. Iya dok. Saya tambahkan sedikit barangkali. Jadi mengenai efek samping daripada scaling itu atau membersihkan kandang gigi itu kalau orang normal ya tanpa penyakit penyakit umum ya itu pada prinsipnya tidak masalah. Yang masalah kalau semuanya dia penyakit DM atau penyakit gula, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tidak segera sembuhnya itu luka. Jadi dokter gigi itu sudah tahu semua apa yang menjadi kontraindikasi daripada scaling itu sendiri. Ya. Ini lagi dokter Sukeni, mungkin di luar bulan Ramadan ini seringkali biasa dokter gigi mau melakukan tadi tindakan terakhir yang pencabutan, tetapi biasanya ulang karena ada jantungnya ini pasien. Ini apa pertimbangannya ini kira-kira? Jadi sesuai dengan penelitian terakhir dan sebenarnya sudah lama dok bahwa ada yang namanya endokarditis. Endokarditis ini penyakit jantung, salah satu jenis penyakit jantung yang pemicunya adalah dari bakteri atau kuman dari dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut kita ini ada sekian ribu jenis bakteri dok. Ada 30.000 lebih jenis bakteri di dalam rongga mulut yang seperti yang disampaikan oleh tadi dokter Karim bahwa ada bakteri yang baik, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini bila mana ada karies, dia masuk di dalam pembuluh darah, di dalam pulpa gigi ini ada pembuluh darah. Dan inilah yang akan menyebar ke jaringan tubuh kita, dok. Itulah salah satu penyebabnya sehingga ada hubungannya kenapa ada penderita jantung dengan gigi. Itu berasa. Jadi kadang orang heran, orangnya baik-baik, sehat-sehat, tapi kenapa bisa jantung? Jantungnya ternyata berasal dari rongga mulutnya, dari endokarditis itu. Jadi tambahkan sedikit bahwa penyakit jantung dengan gigi itu sangat erat hubungannya, di mana melalui pembuluh darah ya. Dan kalau kita melakukan suatu tindakan yang kemungkinan akan berpengaruh ya terhadap jantung, itu biasanya kita masuk ke ahli jantung. Seperti kita mau melakukan pencabutan, pencabutan gigi, itu tidak kita bisa dengan seenaknya saja atau sembrono saja. Ya bisa-bisa kalau ada penyakit jantung dan kita lakukan anestesi atau pencabutan, tiba-tiba di situ terjadi sesuatu, ya. Jadi memang dokter gigi harus memang serba hati-hati, ya. Jangan kita pikir bahwa gigi itu ya tidak banyak masalahnya, ya. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya begitu, Sir. Ya, tadi cukup menarik tadi Dr. Sukeni bahwa dikatakan bahwa terkait dengan setiap 6 bulan kontrol ke dokter gigi, kemudian di bulan menghadapi Ramadan ini juga sebaiknya kontrol ya terkait dengan masalah ini ya. Kemudian juga seringkali juga saya mendengar di pasien itu ada giginya yang goyang. Ini faktor apa ini yang berpengaruh di sini? Jadi kalau gigi goyang itu banyak faktor sebenarnya dok. Faktor gigi goyang itu bisa berasal karena umur. Kenapa giginya goyang? Giginya mahkotanya bagus, tapi dia bisa goyang oleh karena giginya gingivannya turun. Kenapa dia bisa menurun? Karena cara sikat gigi yang kurang tepat atau juga karena faktor usia. Jadi gigi usianya itu lari turun. Kelihatan bukan giginya yang naik, akhirnya pegangan gigi ini jadi berkurang, akhirnya goyang. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain juga ada karena faktor penyakit, ada granulom di dalam, ada inflamasi di dalam gusinya. Nah, karena ada inflamasi inilah yang bisa menyebabkan. Faktor yang lain karena ada namanya food impaksi, dok. Food impaksi. Jadi ada makanan yang masuk di sela-sela gigi.
ini bisa menyebabkan jadi longgar pegangannya sehingga giginya goyang. Oke, Ya, sedikit saya tambahkan lagi ya. bahwa itu kegoyangan gigi itu faktor yang paling berpengaruh, yang paling banyak adalah karena banyaknya karang gigi. Ya, karang gigi itu merusak gusi, merusak jaringan pengikat gigi dan merusak tulang. Itu yang paling banyak ditemui sehingga gigi goyang sendiri. Nah, itulah sebabnya makanya dianjurkan setiap 6 bulan diperiksakan apakah ada karang gigi atau tidak, apakah ada lubang atau tidak. Nah, itulah yang kenapa WHO menganjurkan seperti itu. Ya, faktor karang gigi yang paling banyak itu. Iya. Ditemui seperti itu. Baik. Kemudian faktor juga penyakit umum seperti diabetes. Itu diabetes juga sangat berpengaruh terhadap kegoyangan gigi, bro. Seperti itu. Ya, baik, sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata terakhir, pesan-pesanlah terkait dengan masalah perawatan gigi pada bulan Ramadan ini. Mungkin dari Dr. Sukeni dulu, saya silakan. Baik, Dok. Jadi untuk pemirsa Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, sebelum memasuki bulan puasa untuk berikutnya, tahun berikutnya, kami sangat menyarankan bahwa sebelum memasuki bulan puasa, alangkah baiknya kunjungi dokter gigi dan di mana sebelum bulan puasa dan rutin memeriksakan gigi, sakit tidak sakit, periksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dan pada saat bulan puasa untuk mencegah bau mulut, selain yang pemeriksaan yang tadi, hindari makanan-makanan yang memancing atau memicu terjadinya bau mulut. Dan perbanyak minum air putih dan makan buah dan sayur-sayuran, Dok. Oke. Demikian. Mungkin Dr. Karim ada? Untuk saya sebagai penutup bahwa di rumah sakit kita ini sudah banyak dokter spesialis, ya, dokter gigi spesialis, ya. Kunjungilah karena itu masih ditanggung BPJS, ya. Pergunakanlah itu BPJS Anda, karena bagaimanapun juga ya Anda membayar, ya. Nah, kalau di Belanda itu saya pernah tanya seorang profesor di mana bahwa di Belanda itu katanya sampai tua tidak banyak rusak gigi. Itu karena mereka gunakan mereka punya asuransi, ya, asuransi untuk mengunjungi dokter gigi. Ya, di sini kami siap, ya. Jadi seumpamanya bulan Ramadan ini silakan datang. Kami di sini melayani yang mudah-mudahan tidak memakurkan puasa, ya, seperti ada gigi lubang, ada sesuatu yang tidak memakurkan puasa lah. Ya, kami siap melayani. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, kita sudah mendengarkan tadi terkait dengan masalah perawatan gigi dan mulut pada bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang memang saya garis bawahi dan saya kira ini perlu ditindaklanjuti. Yang pertama adalah perlu memang kontrol itu setiap 6 bulan. Jadi menurut WHO itu setiap 6 bulan kita kontrol. Dan sebelum bulan Ramadan itu sebaiknya kita berkunjung ke dokter gigi, ya, untuk melihat, untuk mengevaluasi terkait dengan kesehatan gigi kita. Dan ada satu hal yang penting juga bahwa proses-proses yang terjadi, katakanlah adanya karies ini, memang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang ringan saja itu memang ditambal, tetapi kalau sudah sampai dalam, sampai ke vulva, itu sebaiknya sudah mungkin ada dilakukan suatu perawatan akarnya, dan ini juga waktunya juga memang berbeda-beda tergantung daripada kondisi daripada kelainan daripada yang terjadi. Kemudian seringkali kita juga mendengar adanya cabut gigi. Ini juga teman-teman sejawat dari dokter gigi juga banyak sekali pertimbangan terkait dengan masalah ini. Jadi tidak semuanya kemauan dari pasien langsung juga dicabut. Itu dokter gigi akan melihat terkait masalah ini. Dan juga ada pasien-pasien juga yang mengalami giginya goyang. Ini banyak faktor. Antara lain ada hubungannya dengan umur, ini juga perlu dipertimbangkan. Juga adanya satu granuloma atau infeksi, dan juga ada namanya food infaksi. Jadi ini ada hubungannya dengan ada makanan yang tertinggal. Kemudian sekali lagi kami menyarankan sesuai dengan diskusi kita bahwa sebaiknya kita kontrol setiap 6 bulan, dan sebelum masuk di bulan Ramadan sebaiknya kita juga datang kontrol apakah di dalam hal
pembersihan gigi atau apapun namanya, ini dalam rangka terkait dengan kesehatan gigi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.